A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Hantu Maharani. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel Sampul Hitam. Dan buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Seperti mimpi, namun ini bukanlah mimpi. Laras masih bisa merasakan dirinya yang berbaring di atas kasur. Namun kini di sebelahnya sudah ada Maharani yang tersenyum dan membelai pipi ibunya. Wajah Maharani terlihat putih bersih dan cantik. Laras bangun untuk memastikan bahwa yang ada di hadapannya ini memanglah sang putri. Keadaan tubuhnya sama seperti saat akan meninggalkan sang ibu. Baju bersih berwarna putih. "Ibu jangan menangisi aku lagi ya. Aku sudah bersama ayah sekarang," ujar Maharani. "Ini benar dirimu, nak?" Laras bergetar tidak percaya dengan penglihatannya. "Doakan agar jalan kuburku tenang ya, Bu. Ayah sudah menungguku di gerbang," pinta Maharani. "Ibu selalu berdoa untukmu dan ayah. Kelak kita akan bersama lagi. Semoga kalian tenang di surga." Laras meneteskan air mata. Maharani memeluk ibunya dengan erat. Tiba waktunya ia berpamitan dengan cara yang amat baik dan menyimpan rasa bahagia di hati Laras. Karena kini anaknya sudah tidak gentayangan lagi karena mati penasaran. Bahkan wujud Maharani juga tidaklah menyeramkan. "Aku pergi ya, Bu." Maharani mencium tangan Laras dan wujudnya berubah menjadi bayang-bayang. "Ya Allah, tempatkan putriku di surgamu," doa Laras. Air mata berderai karena putrinya sungguh sudah pergi bersama sang suami. Walaupun berat karena ia tidak akan bisa lagi melihat Maharani. Namun ini lebih baik karena hantu Maharani sudah tidak ada lagi. Mungkin memang sudah takdir Allah ia menitipkan Maharani hanya batas usia itu. Walaupun terasa sangat sakit, tapi ini harus ia terima karena memang sudah menjadi jalan hidupnya. Masih ada dua anak yang membutuhkan dirinya. Mereka butuh kasih sayang yang besar karena bukan hal yang mudah untuk memberikan rasa pengertian kepada mereka. "Kenapa ibu menangis?" Purnama mendekati ibunya. "Maharani mendatangi ibu," cerita Laras tersenyum lebar. "Jadi karena itu ibu menangis? Karena tidak bisa melihatnya lagi, Bu?" Purnama bertanya begitu banyak. "Bukan. Ini tangis bahagia. Karena kakakmu sudah tenang di surga," jawab Laras. "Kakak masuk surga karena anak yang baik ya, Bu. Apa aku juga bisa masuk surga? Masa setan masuk surga, Bu?" Purnama kadang juga polos. Laras tertawa karena bingung mau menjawab apa. Purnama pun tertawa juga karena tahu ibunya pusing dengan pertanyaan yang ia berikan. "Nanti malam adalah purnama penuh. Mandi dengan kembang yang sudah ibu siapkan. Kita akan mengaji dari selepas sholat maghrib," ujar Laras. "Purnama kemarin kan kita sudah mengaji, Bu. Bolehkah bila malam ini aku keluar, Bu?" pinta Purnama. "Apa yang akan kau lakukan, Purnama?" Laras menatap tajam putrinya. "Sungguh aku hanya akan melihat alam yang tempatku berasal. Aku bersumpah bahwa tidak akan melakukan kejahatan." Purnama mengangkat dua jarinya. "Kenapa masih ingin ke sana? Bukankah ingin jadi manusia normal?" tanya Laras yang cemas untuk melepaskan putrinya.
Aku punya kemampuan, Bu. Jadi setidaknya bisa kugunakan untuk menolong orang, desak Purnama. Berat hati Laras untuk melepaskan Purnama pergi ke alam gaib, karena ia tahu bahwa Purnama belum sepenuhnya berhati baik. Sisa kejahatan masih ada tersimpan dalam dirinya. Bila sampai kau melakukan hal yang Allah benci, maka ibu akan membuangmu ke alas roban dan kutitipkan pada kerbau bonteng, ancam Laras. Ibu tenang saja, tolong percayalah padaku. Purnama mengerlingkan matanya yang hitam kelam. Setelah mendapat izin untuk berkelana malam ini, Purnama segera mandi dengan air yang telah ibunya siapkan. Arya tidak membutuhkan hal seperti itu, karena bocah itu sudah sepenuhnya jadi manusia. Usai mandi dan sholat maghrib, Purnama berpamitan kepada Laras dan segera masuk ke alam hutan larangan. Gadis ini sangat penasaran dengan isi hutan tersebut. Ditambah ia bisa merasakan energi yang tidak bagus berasal dari sana. Purnama sudah berubah wujud menjadi manusia setengah ular. Jangan macam-macam kau, Purnama. Aku tidak ingin ibu sedih karena ulahmu. Dengung suara Maharani masuk ke dalam telinga gadis ini. Aku hanya mempermudah jalan, Kak. Purnama bisa berkomunikasi dengan Maharani. Memang Purnama lebih gesit bergerak ketika tubuh bawahnya menjadi ular besar, membelit di pohon dan bisa terbang ke pohon lainnya. Orang-orang tidak bisa melihat bila tidak mendongak ke atas. Bisa dibilang bahwa Maharani sekarang bersatu ke dalam tubuhnya Purnama. Walau bukan sepenuhnya, namun mereka bisa berbincang. Itu sudah sejak ia belum ditemukan oleh Laras. Maharani sudah kerap mendatanginya. Itu wanita yang sering mengajakku bicara. Kurasa sebab ini dia berusaha dekat denganku, ujar Purnama. Bagaimana kau bisa tahu? Wajahnya saja tertutup cadar, ucap Maharani. Mataku bisa menembusnya. Tidakkah kau melihat mataku ini? Serga Purnama mulai kesal. Sekte sesat yang membuat Purnama penasaran itu ternyata dari kampung sebelah. Purnama juga bisa melihat wajah ketua mereka yang memakai cadar dan dihiasi dengan manik-manik emas berkilat. Mereka dari mana dapat emas itu? Heran Purnama. Yang pasti bukan punyamu. Sisikmu saja hitam legam begini, cetus Maharani. Purnama hanya bisa menggeram tertahan dan kembali memperhatikan ritual yang sedang mereka adakan. Acara berjoget ria dengan suara gamelan yang memecah keheningan malam. Bulan bertengger dengan bentuk yang sangat bulat. Tubuh bagian bawah Purnama mengkilat karena tertimpa dengan sinar rembulan. Ketua mereka usianya sudah hampir 200 tahun. Namun wajahnya masih seperti gadis 17 tahun. Desis Purnama. Itulah yang disebut ilmu Kanoman. Sinar bulan yang cantik berseri membuat wajah mereka juga cantik. Darah itu berguna untuk membuat mereka awet muda dan kuat. Apalagi dari darah orang yang berilmu tinggi, sambung Maharani. Mereka tidak tahu yang bahwa usiaku baru beberapa tahun, namun sudah menjadi gadis secantik ini. Kurasa mereka akan mengincarku terus bila sampai tahu, ujar Purnama. Kau tidak berniat menghentikan mereka? Tanya Maharani. Untuk sekarang niat itu belum ada. Aku malas memiliki urusan dengan mereka. Purnama duduk di cabang dengan santainya. Para anggota sekte sesat terus melakukan aksinya. Mereka sudah mulai membantai satu persatu para tumbalnya, karena para member sudah membawa tumbal mereka masing-masing. Hingga di akhir acara, ada seorang wanita cadar merah yang dibawa ke hadapan ketua. Wanita itu bersujud meminta pengampunan. Sampai acara selesai dengan berjalan mulus, Purnama masih bertengger di atas pohon dengan ekor yang meliuk-liuk dengan seramnya. Orang biasa pasti akan langsung pingsan ketika melihat bentuk Purnama ini. Bahkan gadis ini pun merasa bahwa sosoknya memang sangat menyeramkan.
berlapang dada dan menekankan bahwa ibu kandungnya pantas tidak bisa menerima kehadirannya karena bentuknya yang sangat tidak lazim. "Kenapa kau termenung?" Maharani bertanya karena bisa merasakan kesedihan adiknya. Sebenarnya Purnama seperti bicara sendiri karena suara itu berasal dalam dirinya. Tidak ada yang bisa mendengar suaranya Maharani. Hanya Purnama saja yang bisa mendengarnya. Belum sempat Purnama menjawab pertanyaan kakaknya, tiba-tiba saja seorang cadar merah berdiri di atas cabang pohon yang sama. Di atas cabang pohon yang sama, dia adalah tangan kanan ketua. Ilmunya hampir setara dengan ketuanya. "Siluman hina dari mana yang berani mengintip kegiatan kami?" seringai cadar merah. "Pergilah. Aku malas berkelahi dengan lalat." Purnama mengibaskan tangannya. "Sombong sekali gayamu. Brengsek. Siluman sepertimu akan sangat bagus untuk ketua kami." Cadar merah mengeluarkan cambuk sebagai senjatanya. Purnama pun berdiri dengan ekor yang masih membelit cabang. Mahkota gadis ini tampak berkilat di atas kepalanya karena tertimpa cahaya bulan. Matanya pun langsung menyorot merah karena tanda siap membunuh. Satu teriakan keras ketika cadar merah akan menyerang Purnama yang masih tampak santai. Sama sekali tidak menghindar ketika cambuk mengarah pada tubuhnya. Ekor Purnama yang berduri pun langsung menyambut hantaman cambuk. Cambuk dan ekor beradu kekuatan. Purnama bergetar karena menahan kekuatan cambuk yang lumayan keras. Sedangkan cadar merah terpelanting menghantam tanah karena jatuh dari atas dahan pohon. Purnama turun ke bawah dengan bagian tubuhnya membelit pohon. Cadar merah tersurut mundur begitu menyadari kekuatan lawannya tidak main-main. Suara desi seperti ular kobra keluar dari mulut Purnama dan menampakkan taringnya yang sangat tajam. Cadar merah duduk merapalkan ilmu untuk menghadapi Purnama. Namun belum sempat ilmunya keluar, Purnama sudah membelitnya keras sehingga mendelik kesakitan. Dada terasa sesak dan tulangnya berderak patah. "Aku sudah mengingatkanmu tadi, tapi kau malah membuatku emosi," seringai Purnama. Bola mata cadar merah penuh darah karena pembuluh darahnya pecah. Hidung dan mulutnya juga mengeluarkan darah. Purnama meniupkan mantra kepada cadar merah. Seketika cadar terbang dan wajahnya juga kembali menjadi nenek tua. "Hais, bahkan ibuku jauh lebih cantik darimu." Purnama memiringkan bibirnya jijik. "Jangan sampai kau memakannya. Aku akan mengadukanmu pada ibu," ancam Maharani. "Aku juga tidak sudi memakan ceruan nenek peot begini." Purnama melepaskan cadar merah yang sudah mati. Tidak ingin semakin bertambah musuhnya, Purnama segera pergi dari hutan larangan walau tidak tergesa-gesa. Purnama segera pergi dari hutan larangan walau tidak tergesa-gesa karena ia merasa ingin jalan-jalan menikmati pemandangan malam. Cahaya bulan sangat indah menyinari bumi. Tidak ada satupun warga yang keluar dari rumah karena mereka takut dengan hantu yang masih berkeliaran membalas dendam. Bukankah itu bestimu, Kak?" ujar Purnama ketika melihat hantu nilam yang sedang duduk di atas batu besar. "Aku tidak kenal," jawab Maharani. "Masa sih? Kan kalian satu gen," ucap Purnama tak percaya. "Dia itu kuntilanak baru. Aku kan sudah lama," ketus Maharani. "Oh, masih training toh dia?" Purnama manggut-manggut. Purnama melewati jalan besar juga. Memang sangat sepi karena tidak ada kendaraan yang lewat. Mereka semua takut dan memilih diam di rumah. "Purnama!" Seketika gadis ini membeku karena ada orang yang memanggil dirinya. Dan dari mana pula orang ini mengenalnya. Padahal pakaian Purnama sangat berbeda jika menjadi ular seperti ini. Rambut digelung tinggi dengan hiasan mahkota ular bermata merah. "Tunggu, Purnama!" Suara itu semakin mendekatinya karena Purnama akan melarikan diri. Bahkan langkahnya juga mendekati Purnama yang berdegup kencang. "Zidan!"
Purnama mendelik karena yang mendatanginya adalah orang yang pernah melamarnya. Zidan menunduk karena dada Purnama terlihat jelas karena bagian atasannya terlihat seperti kemben. Pakailah. Zidan menutupi dada Purnama dengan sorbannya. Ada apa? Purnama bertanya langsung maksud Zidan memanggilnya. Hanya menyapamu saja. Kau terlihat cantik, puji Zidan. Bukankah aku terlihat sedang tidak enak untuk disapa? Purnama melirik ekornya. Zidan juga ikut melirik ekor Purnama yang hitam berkilat dan berduri tajam. Namun pemuda ini seolah tidak takut sama sekali kepadanya. Baiklah, kau sepertinya sedang ingin jalan-jalan. Zidan tahu bahwa lawan bicaranya tak akan betah lama untuk mengobrol. Kau sendiri sedang apa? Malam-malam di sini? Purnama malah menanyakan Zidan. Sejujurnya karena ingin melihatmu, jawab Zidan. Purnama menghembuskan nafas panjang dan berusaha bersikap sedikit ramah. Lagi pula Zidan selalu bersikap baik kepadanya. Ingin jalan-jalan bersamaku, tawar Purnama. Boleh, angguk Zidan cepat. Sepasang anak manusia beda darah ini berjalan bersama, menikmati pemandangan hutan yang indah menurut mata Purnama, duduk di atas batu berlumut hijau. Tidakkah kau takut melihatku? Tanya Purnama. Kalau takut ya aku tidak akan menegurmu, jawab Zidan. Tahu dari mana kalau aku akan kesini? Tanya Purnama lagi. Tidak tahu. Aku sudah dari hutan di kampungmu, tapi kau tidak ada, jawab Zidan. Hening. Tidak ada lagi pembicaraan di antara mereka berdua. Purnama perlahan-lahan merubah wujudnya menjadi manusia normal agar lebih enak mereka bicara. Itu bekas kulitmu. Zidan menunjuk kulit ular. Apakah kau membawa mancis? Bahaya jika ada orang yang menemukannya. Purnama takut ada orang yang mendapatkan kulitnya. Bukankah ini bisa dijual? Kenapa tidak kau jual saja? Tanya Zidan. Purnama melirik Zidan tajam tanda ia tidak setuju dengan ucapan pria ini. Zidan tersenyum malu dan memberikan mancis kepada Purnama. Api cepat menyambar kulit ular yang ukurannya sangat besar itu. Mereka duduk sambil bermain api unggun. Aku akan menunggumu Purnama, ujar Zidan menatap bulan. Untuk apa? Untuk menjadi istriku. Tidak peduli entah berapa lama, jawab Zidan. Begitu banyak gadis sempurna di luar sana. Tidak usah menunggu siluman sepertiku. Tolak Purnama tidak ingin ditunggu. Aku maunya dirimu, tegas Zidan. Purnama tidak menjawab karena tahu pemuda di sampingnya ini keras kepala. Biarlah dia menunggu entah sampai kapan, karena Purnama memang tidak ingin menikah sekarang. Singkat cerita, para warga sibuk berguncing karena Nay diceraikan oleh Andrew. Rumah tangga mereka terhitung sangat singkat. Namun setidaknya ia mendapatkan status janda bila nanti ada orang yang akan menikahinya. Bukan gadis bolong karena pernah diperkosa oleh juragan dan sampai punya anak. Walau sekarang anak-anaknya tidak bisa menerima kehadiran dirinya, Nay tidak menyalahkan mereka karena menyadari bahwa itu berawal dari kesalahan yang telah ia lakukan. Untuk menyambung hidupnya di sini, Nay membersihkan sawahnya yang tidak luas itu dan berusaha menanamnya dengan padi. Di sebelah rumah ia tanami juga dengan berbagai macam sayuran. Untungnya Nay masih punya sedikit perhiasan yang Andre belikan dulu. Emas tersebut ia jual dan mendapatkan uang sekitar 8 juta. Nay berniat membelikan baju beberapa setel untuk kedua anaknya. Arya ia carikan sepatu juga, berharap mereka akan mau memakainya. Assalamualaikum. Nay mendatangi rumah Laras yang terlihat sedang ramai pengunjung. Waalaikumsalam. Masuklah Nay. Mbak Sri malah menyambutnya.
Agak sungkan dan sedikit ripuh, Nay masuk ke dalam dan melihat Laras sedang menyetrika baju. Purnama yang sedang membungkusnya dan menulis nama pelanggan mereka. "Gimana kabarmu, Nay? Bude ndak sempat mau main ke rumahmu?" Sri mengajak Nay ngobrol. "Alhamdulillah sehat, Bude." Angguk Nay berusaha terlihat baik-baik saja. "Kita kan memang tidak tahu jodoh. Mungkin memang sudah takdir Allah kalau jodoh kamu sama Andrew sampai di sini," nasihat Sri. "Iya, Bude. Kan kami menikah juga bukan karena cinta," saut Nay. Sri mengangguk karena ia tahu tentang bagaimana Nay dan Andrew menikah. Karena Laras juga sudah bercerita kepada Mbak Sri yang dekat dengannya. "Dari mana tadi kamu, Nay?" Laras bertanya sambil menyetrika baju. "Dari pasar, Bu. Aku ada beli baju dan sepatu untuk Purnama dan Arya." Nay bersemangat mengeluarkan belanjaan. Purnama sama sekali terlihat tak peduli walau namanya disebut. Memang hatinya sangat keras bila sudah disakiti oleh orang. Arya juga baru pulang dari pasar menjual sayuran yang ia panen. Anak-anak Laras memang bekerja keras tanpa malu. Walau mereka masih muda dan berparas menawan, Arya juga tidak malu pergi ke pasar. "Arya, tadi Bu, maksudku, ini tadi ku belikan baju dan sepatu untukmu." Nay gugup sendiri. Padahal Sri sudah tahu bahwa Purnama dan Arya adalah anak kandungnya Nay. Namun ia tetap tutup mulut dan berpura-pura tidak tahu saja. "Terima kasih." Angguk Arya mengambil dan menaruhnya di atas meja. Hati Nay mencelos karena putranya pun sekarang sangatlah dingin. Tidak seperti dulu yang sifatnya sangat manja. Semuanya hanya tinggal kenangan saja. Anak-anak sudah menjauhi dirinya. "Katanya Bu Lurah butuh tenaga untuk membersihkan rumahnya, Ras," ujar Sri sambil memakan gorengan. "Oh, lumayan gajinya. Kan Bu Lurah ndak pelit orangnya," saut Laras. "Belum dapat tuh sekarang. Kamu ndak mau, Nay?" tawar Sri. "Kerjanya apa saja, Bude?" Nay agak tertarik. "Bersihin rumah sama masak kayaknya. Kalau baju kan di laundry sama Laras," saut Sri. "Datang saja ke rumahnya kalau kamu memang niat mau kerja," saran Laras. Nay mengangguk senang karena bisa menjadi tambahan untuknya. Arya mendengarkan percakapan ini dengan hati sedih. Ia juga tidak bisa memberi uang banyak untuk membantu ibunya. "Kerjanya ndak terlalu capek lah. Tapi yang namanya kerja ya tetap capek ya," cengir Sri. "Ndak apa-apa. Yang penting dapat uang halal," saut Laras. Mereka berbincang bersama karena Laras juga tidak menyimpan dendam untuk Nay. Yang memiliki dendam adalah Purnama. Arya hanya kecewa saja dan tidak dendam kepada ibunya. Berusaha ikhlas karena mungkin karena keadaannya yang demikian, sehingga orang tidak bisa menerima kekurangan yang ada dalam dirinya. "Aku mau ngantar baju dulu ya, Bu," pamit Purnama menyalami tangan Laras. Sri juga disalami oleh Purnama. Hanya Nay yang sama sekali tidak ditolehnya. Hati Nay begitu sakit walau memang ini sudah menjadi karma untuknya. "Hati-hati," teriak Laras ketika Purnama sudah tancap gas. Tidak mudah untuk Purnama memaafkan segala kesalahan yang telah Nay lakukan. Dari awal saja ia sudah membenci ibunya karena Nay mengusir adiknya ketika Arya datang meminta nama. Ketambahan pula saat Nay pergi meninggalkan kampung tanpa berpamitan. Seolah memang sangat menghindari mereka berdua yang sebenarnya adalah anak kandung Nay sendiri. Singkat cerita, Arya memainkan serulingnya sambil mengembala beberapa kambing yang telah ia beli dengan uangnya sendiri. Ada dua antaranya sedang hamil. Sesungguhnya hati pemuda ini sedang tidak karuan karena bingung harus mengambil sikap. Tidak tega melihat ibunya yang selalu datang untuk memberi perhatian untuknya. Namun hati Arya juga masih kecewa karena ditinggal tanpa pamitan.
Itulah yang membuat Arya menjauh dari Nai sang ibu kandung. Di ujung sana ia melihat dua gadis yang sedang mencari sesuatu di dalam lumpur. Tawa mereka yang begitu renyah membuatnya sedikit penasaran. Mereka juga bertambah mendekat karena sawah yang lumayan luas ini. "Mas Arya," tegur Sari yang sedang mencari keong. "Iya, sedang cari apa?" tanya Arya mendekati dua gadis. "Cari keong, Mas. Sampean pernah makan ini ndak?" Nisa yang menjawabnya. Arya menggeleng karena memang Laras tidak pernah memasakkan ia keong. Tentu saja ia jadi tidak tahu apa rasa keong sawah tersebut. "Enak loh Mas, apalagi Mbak Sari yang masak." Nisa malah mempromosikan mbak sepupunya. Sari tersipu malu karena ucapan Nisa barusan. Nisa mengerut karena bingung dengan sikap Sari. Tidak pernah gadis ini salah tingkah bila dipuji walau di hadapan orang banyak. "Nanti kalau masak, aku kasih ya Mas," ucap Sari. "Boleh, terima kasih sebelumnya," sahut Arya tersenyum. Senyum yang membuat hati wanita meleleh melihatnya. Arya memang sudah menjadi buah bibir para warga dan terutama para gadis karena wajahnya yang sangat tampan ini. Bahkan gadis yang sedikit gatal tak segan mendatangi rumah Laras dengan alasan ingin laundry baju. Padahal mereka hanya akan melihat wajah Arya. Arya yang ramah kadang membuat mereka salah paham dan mengira bahwa pemuda ini menyukai mereka. Padahal Arya hanya menjawab pertanyaan mereka dengan senyum manis. Itu saja sudah membuat mereka salah mengartikan. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Dan untuk video berikutnya adalah part akhir. Jadi simak terus channel ini. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.